Kami menghadapkan diri kami seraya menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang di surga. Kami pun yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasa kerja kuasa Roh-Mu yang suci menjamah kami, menggairahkan kami untuk lebih mendekatkan diri kami. Setelah kami memuji Engkau dengan nyanyian-nyanyian yang kami sudah persembahkan, saatnya kami ingin duduk di bawah kaki Engkau, merindukan firman-Mu. Sebab itu nyatakanlah firman-Mu dalam kami, nyatakan rahasia kehendak-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau rencanakan dalam kami. Sekalipun tadinya kami tidak mengerti, tetapi biarlah Engkau menyertai dan memberikan kami kekuatan, agar saat kami melakukan firman-Mu, kami semakin hari semakin merasakan kasih-Mu, perhatian-Mu, lindungan dan pemeliharaan-Mu dalam kami. Istimewa saat-saat di mana kami berada di dunia ini begitu terancam, begitu tidak tenang, tetapi Engkaulah yang akan memberikan kami lindungan dan jaminan ketenangan bagi kami sekalian. Tidak ada yang kami harapkan dalam dunia ini untuk menjadi tempat kami bernaung, untuk menjadi tempat kami berlindung, hanya pada kuasa Dikau Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau lebarkan tenda-Mu menaungi semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar semua kami bisa tenang duduk makan firman-Mu, menjadi tumbuh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda perhatian kami saat kami mendengar firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci memberikan kami urapan untuk kami bisa tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang, bahkan dengan tenang sekali. Berikan kesempatan Roh Kudus menguasai pikiran, menguasai hati. Dan pada saat pemberitaan firman Tuhan, kita bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, suatu permohonan sungguh-sungguh ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat untuk dukungan dalam doa. Bagi saudara-saudara yang sudah mengambil bagian untuk berdoa buat kepentingan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita di Tanah Toraja pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 Agustus yang akan datang, kita masih sangat membutuhkan dukungan doa dalam pengurusan berbagai-bagai hal, termasuk dan bahkan yang terutama menyangkut transportasi laut, udara, darat, supaya Tuhan memberikan kita suatu pertolongan, baik pengurusan, menyangkut administrasi, menyangkut situasi, menyangkut cuaca, dan banyak hal yang menyangkut soal transportasi yang di luar jangkauan hitungan dan kebisaan manusia. Kita butuh doa supaya perjalanan ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi juga bukan dengan kebisaan manusia, tetapi sungguh-sungguh di atas kuasa Allah. Banyak hal-hal yang kita butuhkan. Kita saling mendoakan, mungkin saudara-saudara lain yang merindukan untuk pergi, tetapi masih ada kaitan urusan, kaitan kesibukan, kaitan pembiayaan dan sebagainya, agar semua bisa terselesaikan. Juga hal-hal yang lain yang kita butuhkan, peralatan-peralatan yang akan digunakan agar semua bisa mencapai tujuan dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Tidak ada satupun yang nanti akan menjadi kurang, tetapi supaya kita benar-benar dalam pelayanan penuh, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin kita merindukan kepenuhan di dalam pelayanan, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, semakin kita dekat kepada kesempurnaan yang Tuhan janjikan untuk gerejanya.
dari kita haruslah ada kerinduan untuk ini. Sebab itu kepada saudara-saudara yang terutama yang sudah mengambil putusan untuk berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini belum mengambil putusan, belum ikut kegiatan dalam doa ini, dalam kesempatan ini, saya pun mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Sebab memang masih dibutuhkan doa yang kuat dalam kesepakatan, dalam kesatuan hati kita, sidang jemaat ini, untuk mendukung dalam doa. Banyak hal yang kita sudah lakukan, tapi di atas segala-galanya doa ini terutama. Doalah kekuatan kita untuk pelayanan nanti. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab tanpa Tuhan tidak ada satu pun yang dapat kita lakukan. Mari kita akan lanjut dalam pemeriksaan firman Tuhan. Dan setiap langkah kita, setiap tindakan kita, biarlah semua berdasarkan firman Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14, kita sudah maju pada bahagian tuaian yang kedua. Gandum dituai. Ayat 17 sampai dengan ayat 20 kita akan baca sekali lagi. Anggur dituai. Fatsal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 20. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ada sebilah sabit tajam. Dengan keluarnya malaikat ini menunjukkan bahwa kita berada pada akhir zaman. Saat penuaian. Kita berada pada akhir hari yang ke-120. Tahun Yubel yang ke-120, tahun kalender yang ke-6000, di mana Tuhan katakan itulah musim penuaian. 4 bulan lagi musim menuai. Kita sudah menyelesaikan 4 bulan atau 120 hari, menubuatkan 120 tahun Yubel. Dan bagi perjalanan gereja Tuhan 6000 tahun. Kita sudah berada pada ribuan tahun yang ke-6. Kita akan masuk pada ribuan tahun yang ke-7. Milenium yang kita akan hadapi ini sudah tahun yang ke-7000 hitungan Alkitab tentang penciptaan manusia dan isinya. Kita masuk pada milenium yang ke-7, hari yang ke-7. Saudara-saudaraku, dan itu mempunyai sifat tersendiri. Saya tidak akan bicarakan soal itu, tapi kita sudah berada pada musim menuai, di mana gandum akan dibawa ke dalam lumbung, ke dalam kerajaan Allah. Sementara saudaraku, penuaian yang kedua ini kita akan ikuti kemana akan dibawa. Kita baca ayat yang ke-18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ya, ini ada pengenal khusus malaikat ini, ada tanda pengenal khusus. Dia datang dari mezbah. Dia bertugas pada mezbah. Datang dari mezbah itu artinya dia bertugas dalam atau pada mezbah. Mezbah yang dimaksudkan di sini adalah mezbah korban bakaran. Nanti kita akan melihat, saudara-saudaraku, siapa dia ini. Di dalam Alkitab dikatakan dia adalah imam besar yang mempersembahkan korban pendamaian, tidak mempersembahkan lembu dan domba, tetapi dirinya sendiri. Tepatnya di dalam 2 Korintus Fatsal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saudara baca di rumah. Nanti kita akan baca, tapi catat dulu. Jadi inilah orang yang datang dari mezbah ini. Dia yang mempersembahkan persembahan pendamaian dengan mengorbankan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Saudara bisa bandingkan dengan
Ibrani 10 mulai ayat yang keempat dan sampai ayat 14. Ibrani 10 ayat 4 sampai 14. Ini saudara bisa bandingkan. Jadi ini suatu korban yang diterima oleh Tuhan. Mari kita baca. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ya. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Buahnya sudah masak. Terus? Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ya, murka Allah. Jadi ini arahnya sangat berbeda. Gandum dibawa masuk ke dalam lumbung, sementara anggur ini dibawa ke tempat kilangan besar, yaitu murka Allah. 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Ya, jadinya nanti manusia di bumi ini terbagi dua kelompok. Jadinya manusia di dunia ini nanti termasuk dua kelompok dengan arah yang sangat berbeda. Semakin lama semakin jauh antara atau jurang pemisah antara dua kelompok ini. Yang pertama kelompok gandum, kelompok orang-orang yang diselamatkan. Saya singkat aja dengan istilah yang dipakai dimengerti oleh masyarakat umum sehari-hari. Ini orang-orang yang diselamatkan. Inilah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang baik. Saya singkatkan begitu aja ya. Istilah ini tentu istilah umum ya. Jadi kelompok pertama manusia baik, manusia benar, manusia suci akan bertambah suci, akan makin hari makin suci. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok anggur di sini. Kelompok anggur. Kelompok yang seharusnya kelompok ini menerima kemurahan Allah yang besar. Sesuai dengan rumusnya firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada Simon. Simon, aku memberikan kepadamu suatu perumpamaan. Seorang berutang sekian banyak dan seorang yang berutang sedikit. Kedua-duanya dibebaskan dari utang. Yang mana akan mengasihi? Yang mana yang lebih besar kasihnya? Simon katakan tentu yang dibebaskan dari utang yang banyak itu. Kemudian Tuhan tunjuk kepada perempuan yang datang mengurapi kakinya. Itu perempuan berdosa, tapi Tuhan pakai, Tuhan tolong. Saudaraku, tapi kemudian dari sekian banyak wanita semacam ini, dari sekian banyak orang jahat semacam ini, saudaraku, sedikit sekali yang kembali kepada Tuhan. Banyaknya mereka tetap tinggal dalam kejahatan, menolak korban itu, menolak pengampunan itu, menolak penghapusan dosa itu. Dan saudaraku, di suatu waktu kelompok ini akan menjadi orang jahat bertambah jahat. Sebab kejahatannya itu sudah menolak kasihnya Tuhan. Kejahatan yang terbesar adalah menolak korban penebusan dari Kristus untuk menjadi selamat, menjadi orang bertobat, menjadi orang baik. Dosanya akan bertambah-tambah, saudara-saudaraku, dan kelompok ini akan disebut kelompok orang jahat. Jadi di bumi ini termasuk kita di Indonesia ini, di bumi kita ini termasuk kita di Indonesia ini itu juga terpecah dua nanti. Pada akhir zaman menjelang hari kerajaan Allah turun di bumi. Menurut perhitungan Alkitab pada milenium yang akan datang.
di mana terjadi suatu pembaharuan. Dunia mengistilahkan, dunia kita di Indonesia mengistilahkan reformasi. Itu pembentukan kembali, pembaharuan sedang dikerjakan oleh dunia ini, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan sejak di Gunung Joljuta. Kita sekarang musim penuaian hasil-hasil reformasi yang dikerjakan oleh Kristus. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam suatu kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun aman dan damai. Tidak ada dosa, daging tidak berkuasa lagi, setan tidak bekerja lagi. Sekarang setan masih merajalela. Di sana, saudara-saudaraku, dalam kesempatan kita nanti, saudara-saudaraku, akan tampil raja di atas segala raja. Ini pimpinan yang terbaik yang pernah ada di bumi ini. Dia datang dari surga, itulah Yesus Kristus. Dia memimpin orang-orang baik ini menjadi raja, sementara setan akan dirantai 1000 tahun. Dia tidak diizinkan untuk bekerja, dia tidak diizinkan untuk aktif, dan sesudah 1000 tahun dia akan ditampilkan untuk dihakimi dan kemudian akan dicampakkan ke dalam dapur api. Jadi arah perjalanan kita ini demikian, saudara-saudaraku. Secara garis besar, tidak hanya di Indonesia tetapi menyangkut seluruh dunia ini. Manusia ini akan terpisah hanya 2 kelompok, yang baik atau yang jahat. Gereja Tuhan di saat itu, gereja Tuhan di saat penuaian ini, di saat pemisahan ini, justru banyak yang berada di antara. Tidak jahat, tidak baik. Tidak panas, tidak dingin. Tidak kalah, tidak menang. Suam. Tapi yang suam ini nanti digolongkan kepada yang jahat. Yang suam ini digolongkan pada yang tidak baik. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh, saudaraku, untuk membawa kehidupan. Dan dalam ayat yang ke-18, seorang malaikat lain datang dari surga. Dan ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu. Jadi malaikat ini punya kekuasaan komando, dia memegang komando, saudara-saudaraku, untuk mengadakan suatu penyabitan ini. Dia berkuasa atas api. Dia dikuasakan untuk mengadakan penghukuman, dan penghukuman api ini adalah penghukuman bumi akhir zaman. Penghukuman api adalah penghukuman akhir zaman. 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga. Jadi ini yang akan memegang peranan ini. Ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Inilah kelompok, terima kasih. Inilah kelompok pembinasaan orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang jahat. Perbuatannya jahat, itu sudah jahat, cukup berat hukumannya. Lebih berat lagi oleh karena ia menolak pengampunan. Orang jahat itu kalau dia menerima pengampunan, dia akan masuk dalam kasih Allah yang besar. Tapi orang jahat yang menolak pengampunan, dia berada juga pada hukuman yang besar, yaitu api yang bernyala-nyala. Saudara-saudaraku, mari. Jadi malaikat yang datang ini dari mezbah. Dia yang pernah bertugas pada mezbah.
Dia imam besar. Di dalam kitab Imamat, mari kita baca kitab Imamat. Ini tugas dari imam besar. Imamat Fatsal yang ke-16. Imamat Fatsal yang ke-16. Imamat Fatsal yang ke-16. Ayat pertama, saya akan jelaskan ini perlahan-lahan supaya kita menjadi tahu rencana ini sudah rencana penyelamatan Tuhan jauh sebelum datang hari penghakiman. Ayat pertama, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Terus? Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu. Harun ini imam besar, terus? Supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Iya, jadi Tuhan ini menampakkan diri ini. Kalau kita lihat Wahyu 14 itu banyak kesamaannya. Terus? Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Iya. Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda. Membawa lembu jantan muda. Untuk korban penghapus dosa. Iya. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Iya, ayat 4. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Dan ia harus menutupi dagingnya dengan celana lenan. Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan. Dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, supaya ia membasuh tubuhnya dengan air. Iya, membasuh tubuhnya dengan air. Terima kasih, saudara bisa baca selanjutnya. Ini percikan-percikan darah. Ini tugas dari imam besar. Ini tugas dari imam besar. Saudaraku, sekali setahun ini tugasnya imam besar, mengakhiri tahun pemberian Tuhan, tahun keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kegenapannya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima yang tadi saudara sudah catat. 2 Korintus pasal yang kelima sekarang dibaca. Tadi sudah dicatat. Sekarang kita akan membaca ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca. Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya, jadi kita ini menerima pekerjaan melayani Tuhan ini sebenarnya tugasnya imam besar. Dipercayakan kepada kita umat Tuhan ini. Dipercayakan, itu sebabnya selalu saya gunakan istilah ini bahwa kita ini hanya menerima kepercayaan. Kalau namanya kepercayaan harus dijaga ekstra hati-hati. Sebab kalau hilang tidak ada gantinya. Kalau kepercayaan hilang tidak bisa diganti lagi, sulit untuk dapat gantinya. Kalau kita kehilangan apa saja uang dan sebagainya masih bisa dicari lagi. Tapi kalau hilang kepercayaan ini sungguh-sungguh dahsyat. Jadi Tuhan mempunyai tugas pelayanan pendamaian, sekarang ia percayakan pelayanan itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Iya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Jadi yang dikorbankan adalah dirinya, kemudian korban pendamaian ini, berita pendamaian ini dipercayakan kepada kita.
Sampai 2 kali ini disebutkan, sekarang ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, adalah utusan Kristus. 400 orang kurang lebih kita nanti ke Toraja. Dari jemaat ini 365 orang ditambah dengan beberapa hamba Tuhan yang lain yang akan datang. Belum dari daerah-daerah yang lain. Kita begitu banyak nanti. Ini semua utusan Kristus. Harus merupakan utusan Kristus. Bukan peserta wisata atau tur. Tetapi kita adalah utusan-utusan pelayanan pendamaian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Iya. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, kita dibenarkan oleh Allah. Kita membaca Ibrani pasal 10. Supaya ini suatu bandingan dan suatu kegenapan tentang korban pendamaian ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, itu yang dikerjakan di zaman Israel. Mempersembahkan darah lembu jantan dan darah domba jantan yang tadi kita baca. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Ya, terus. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, jadi ada tubuh. Dia itu roh. Allah itu tadinya roh. Dia tinggal di surga. Dia firman. Dia tinggal di surga. Dia adalah kasih. Dia adalah Allah. Dia tinggal di surga. Tapi waktu datang ke dunia, dia mendapat tubuh. Sehingga disebutkan roh itu mendapat tubuh. Firman itu menjadi tubuh, menjadi daging. Kasih itu diwujudkan dalam tubuh yang kita sekarang kenal. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang pernah dilahirkan menjadi manusia. Mempunyai tubuh, tapi tubuh ini adalah tubuh yang asalnya dari roh, dari kasih, dari firman. Bukan dari lebu tanah seperti kita, bukan. Ini tubuh tersendiri. Tubuh semacam ini juga yang disediakan oleh Tuhan untuk gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan punya tubuh tidak dari lebu tanah, tapi diubahkan. Saya tidak membicarakan soal ini, saya tunjukkan dulu korban ini. Jadi dia adalah tubuh, darah dan daging. Untuk apa? Untuk menebus kita manusia yang punya tubuh, darah dan roh ini. Setan tidak mendapat bagian penebusan ini. Dia hanya roh, tidak punya tubuh. Setan hanya roh, dia tidak punya tubuh. Dia tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Dia tidak bisa bertobat. Dia tidak punya tubuh. Dia tidak ada hak menerima korban penghapus dosa. Itu sebabnya begitu malaikat jatuh dalam dosa, dia langsung disebut setan. Dia langsung disebut setan. Tuhan pernah peragakan kepada Petrus waktu ia menolak korban. Petrus dia menolak korban. Tuhan katakan, aku ke Yerusalem untuk ditangkap dan akan disengsarakan bahkan sampai dibunuh. Petrus tampil. Oh, jangan begitu Tuhan. Dijauhkan dari Allah. Dia coba untuk melawan, untuk menentang pekerjaan korban Kristus. Tuhan tidak katakan mundur daripadaku hai Petrus. Tapi apa yang dilihat oleh Tuhan, apa yang ada pada Petrus, itu setan. Undur daripadaku setan.
Sebab dia berpikiran daging. Dia tidak berpikir pada korban Kristus. Setiap yang menentang korban Kristus, saudara-saudaraku, dia punya nasib sama seperti setan. Tidak ada kesempatan selamat. Untung Petrus ini dapat memperbaiki dirinya. Masih menggunakan kesempatan hidup di dalam tubuhnya. Hidup dalam tubuhnya itu masih dia gunakan kesempatan untuk beroleh selamat. Masih Tuhan kasih perpanjangan umur. Itu sebabnya dalam setiap ulang tahun kita berdoa supaya perpanjangan umur ini jangan digunakan untuk berdosa, tetapi perpanjangan umur ini untuk beroleh selamat. Setan tidak bisa selamat, sebab dia sudah jadi roh. Dia memang roh. Manusia kalau sudah meninggalkan tubuhnya, istilah yang kita kenal sudah meninggal, tubuhnya dikuburkan, dia sekarang tinggal rohnya. Tidak ada kesempatan untuk memperoleh penebusan dengan darah. Sama seperti setan. Binatang punya tubuh, punya daging dan darah, tetapi dia tidak punya roh. Dalam 1 Korintus 15 katakan dia tidak beroleh tempat. Dia memang tidak ada tempat. Jadi kalau binatang itu disembeli, ya habis perkara, mati. Habis perkara, tidak ada lagi ceritanya. Dia tidak punya roh. Dia hanya daging dan darah. Dia hanya lebu yang akan kembali ke lebu tanah. Tidak ada lagi cerita selanjutnya. Jadi binatang tidak perlu bertobat. Binatang tidak perlu bertobat. Jadi kita lihat saudaraku dari 3 kelompok hidupan ini. Manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Punya tubuh, daging, darah dan roh. Dia perlu bertobat. Sebab supaya rohnya masuk dalam kerajaan surga. Dia bisa bertobat. Sebab dia punya tubuh, selama dia bisa menggunakan hidup sekali di bumi ini, dalam tubuhnya, dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat asal dalam tubuhnya ini dan jiwa dan rohnya datang kepada Tuhan mengaku dosanya. Ini manusia. Tetapi malaikat dia hanya roh. Dia tidak dapat bertobat. Sekalipun dia mau bertobat, tapi tidak dapat bertobat. Sebab tidak punya sarana untuk bertobat. Dia tidak bisa memanfaatkan darah. Sebab dia tidak punya darah. Dia tidak punya tubuh. Dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Begitu ia berdosa, dalam Alkitab dikatakan dia langsung menjadi setan. Binatang yang memang tidak ada janji untuk hidup kekal. Dia hanya sekali hidup di bumi ini dan sesudah itu ya habis perkara, tidak ada lagi. Sehingga dia tidak perlu bertobat. Itu sebabnya singa yang makan daging sejak dulu sampai sekarang makan daging. Dia tidak bisa bertobat. Dia sudah diciptakan demikian, dia tidak akan pernah bertobat. Saudara-saudaraku. Tapi manusia ini harusnya bisa bertobat dan perlu bertobat. Jika tidak mau bertobat, jika ia merasa tidak perlu bertobat, maka ia sudah menempatkan dirinya menjadi makhluk yang lain. Manusia itu makhluk yang bisa bertobat, dapat bertobat, perlu bertobat. Tapi kalau dia merasa tidak perlu bertobat, nah itu berarti dia makhluk yang lain. Saya tidak usah sebutkan, nanti marah. Kalau dia mengatakan aku sudah tidak bisa bertobat, dia juga sudah menjadi makhluk yang lain. Biasanya orang-orang semacam ini merasa terlalu hebat, lebih dari yang lain. Dia bagaikan dia merasa di atasnya manusia. Dia merasa lebih dari manusia, lebih dari orang-orang lain. Bahkan kejahatannya pun dibangga-banggakannya.
Nah ini memang sudah makhluk yang lain. Tidak usah pun saya sebutkan namanya. Kalau kita sebutkan namanya nanti tidak enak kedengaran. Jadi kita ini manusia, makhluk diciptakan oleh Tuhan, bisa bertobat, perlu bertobat sebab ada sarana. Pertama, kita punya tubuh, kita punya jiwa dan roh, itu sarana pertama. Kedua, ada tubuh dan darah Kristus yang dapat menebus kita. Ayat yang ke-14, kita melompat ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Iya, terima kasih. Jadi inilah pekerjaan imam besar di mezbah. Wahyu pasal 14, kita baca kembali Wahyu 14, seorang datang dari mezbah. Dan kita lihat saudara-saudaraku apa perintahnya. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit itu katanya. Ya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Iya, terima kasih. Kita sudah membaca dalam kesempatan lalu bahwa ladang anggur ini bicara tentang orang Israel dan Yehuda. Dalam Yesaya pasal yang kelima, tidak mengapa kita mengulang-ulangi supaya firman Allah ini mendarah daging. Kita tidak segera gampang lupa. Yesaya pasal yang kelima. Saya tunjukkan ayatnya. Ladang anggur ini bicara tentang orang Israel dan orang Yehuda. Mari kita baca. Ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda. Iya, dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Ya, harusnya membuahkan keadilan. Harusnya kebun ini menghasilkan keadilan. Tetapi yang ada hanyalah kelaliman. Terus dinantinya kebenaran. Iya. Tetapi hanya ada keonaran. Jadi ladang anggur ini, saudara-saudaraku, Tuhan mengharapkan buah yang bisa menyenangkan hatinya. Tetapi dalam ayat yang kedua dikatakan yang dihasilkannya ialah buah anggur yang busuk. Bukan asam tetapi busuk. Yang dihasilkannya hanyalah buah anggur yang busuk. Saudara-saudara. Jadi betapa kecewanya Tuhan dengan ladang anggur ini. Dan di akhir zaman perhatian Tuhan diarahkan kepada gandum. Ya, ladang gandum. Kehidupan yang menghargai korban Kristus. Yang jatuh ke tanah. Dan mati. Tumbuh mengeluarkan buah-buah. Yang menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan yang menghasilkan mempelai wanitanya. Sementara anggur yang sebenarnya mendapat kesempatan pertama. Anggur ini mendapat kesempatan pertama untuk menjadi mempelai wanita. Bangsa Israel ini mendapat kesempatan pertama untuk menjadi mempelai wanita. Di dalam Yesaya pasal 54. Yesaya 54
Yesaya 54. Di sana Tuhan bicara kepada Sion yang sudah direformasi. Saudara-saudaraku, Yerusalem, umat Tuhan, Israel yang rohani, yang sempat dibaharui, Tuhan memberikan janji ini. Janji untuk menjadi mempelai wanita. Ayat yang kelima. Sebab yang menjadi... Ayo kita baca ayat yang keempat supaya saudara melihat bagaimana hasil reformasi ini. Mulai ayat 2 ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Iya. Janganlah menghematnya. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Iya, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan panjangkanlah kokoh-kokoh padok-padokmu. Iya, terus. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Sampai kepada bangsa kafir, ya. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Terus. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, jadi Tuhan hapuskan. Ini suatu pembaharuan. Sion dibaharui oleh darah Kristus dalam Fatsal 53. Fatsal 53 tentang korban Kristus. Sion dibaharui. Ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi Israel di sini sudah disebutkan Putri Sion. Putri Sion. Dalam Wahyu 14 ini kita menemukan Putri Sion ini, di mana segala bangsa, suku dan bahasa ada di sana. Sementara bangsa Israel ini sebenarnya merupakan sentral. Dia inti. Saudara-saudara kita. Jadi kita melihat sebetulnya kerinduan Tuhan Israel ini. Israel itu dipanggil oleh Tuhan. Mulai dari Ibrahim, dipilih oleh Tuhan, keturunannya dipilih. Ishak dipilih, keturunannya dipilih. Yakub dipilih, keturunan dari Yakub dipilih. Sudah 12 suku. Suku dan tidak terpilih, dia disisihkan. Dan kemudian dilengkapi dengan bangsa kafir. Inilah yang disebutkan Putri Sion. Satu kehidupan Israel. Bukan lagi Israel yang jasmani, tapi Israel yang rohani. Ini yang disebutkan Putri Sion yang akan menjadi mempelai wanita. Haleluya. Jadi suatu pembaharuan lewat penebusan dosa oleh korban Kristus. Di dalam Roma Fatsal 2 kita menemukan di sana surat Roma Fatsal yang kedua. Saya mau mengajarkan ini saudaraku dalam kesempatan ini. Roma Fatsal 2 ayat yang ke-28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Terus. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara urufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Terima kasih. Jadi saudara-saudara kita ini oleh kemurahan Tuhan, kita dimasukkan oleh Tuhan ke ladang gandum untuk menggantikan dan dapat memanfaatkan segala yang sebenarnya haknya kebun anggur ini. Kebun anggur ini, saudaraku, tidak mendapat kesempatan
Sebab mereka menolak akan korban pendamaian. Dalam kesempatan lalu saya sudah jelaskan mulai dari lahirnya Kristus, pelayanannya, mereka tetap menolak sampai pada hari kedatangannya. Mereka menentang. Sebab itu saudaraku, keselamatan ini datang kepada kita bangsa kafir ini untuk dimasukkan oleh Tuhan menjadi milik Dia, ditaburi dengan firman Allah. Dari sekian gandum, sekian anggur ini, saudara-saudaraku, dari sekian banyak pokok anggur yang ada dalam kebun ini, Tuhan telah memilih, saya gunakan aja istilah, sebatang pokok anggur yang benar. Dari sekian banyak anggur, satu ladang anggur yang hasilnya, buahnya busuk semua, Tuhan telah memilih sebatang pokok anggur. Sebatang pokok anggur yang akan menghasilkan buah. Sementara buah-buah yang lain, Tuhan katakan, jangan kamu minum. Sebab kalau kamu minum buah itu, kamu akan penuh dengan hawa nafsu daging. Hanya satu batang yang dipilih oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Saya mohon perhatian kita sebab ini suatu nubuatan untuk kita ikuti penguraian ini. Ayat demi ayat. Jadi dari sekian banyak pokok anggur dalam kebun itu, semuanya berbuahkan buah yang busuk. Satu pokok yang tidak berbuahkan buah yang busuk. Dan ini yang dipilih oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 lebih dahulu kita baca. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepalamu akan sujud anak-anak ayahmu. Iya, ini Yehuda dipilih. Dia akan melahirkan raja-raja. Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, iya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, iya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya, iya, pada pohon anggur. Iya, jadi keledai diikat pada pokok anggur. Terus? Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ya, ini anggur, ini pokok anggur pilihan. Tempat untuk menambatkan keledai dan anak keledainya. Terus? Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, iya, dan bajunya dengan darah buah anggur. 12. Matanya akan merah karena anggur dan gigi. Pokok anggur di mana keledai tertambat. Di dalam Injil Matius, Injil Markus juga diceritakan tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Sebelumnya ia menemukan seekor keledai yang tertambat. Dan Tuhan menunjukkan hak kepemilikan pada keledai itu. Lepaskan keledai itu dan bawa kepadaku. Kalau ada orang mengatakan, mengapa kamu lepaskan? Katakan kepada dia, Tuhan membutuhkan. Dan orang lain tidak ada lagi yang orang itu akan membebaskan. Itu artinya hak penuh Tuhan ada pada keledai yang tertambat. Hak penuh Tuhan. Di sini jelas, keledai dan pokok anggur, dua-duanya milik Tuhan. Tuhan menambatkan keledainya. Itulah gereja Tuhan yang juga bangsa-bangsa ada di dalamnya. Bangsa kafir ada di dalamnya. Itulah yang akan ditunggangi nanti masuk ke Yerusalem. Mempelai yang akan masuk ke Yerusalem.
Sementara pokok anggur, tempat menambatkan keledai ini, adalah pokok anggur yang punya buah, saudara-saudaraku, untuk mencuci pakaian. Saudara-saudaraku, darah buah anggur, disebutkan darah buah anggur, itu akan membasuh pakaian. Ini bicara tentang darah Kristus. Setiap pribadi yang mengikatkan diri, yang terikat pada pokok anggur ini, itulah yang akan dipilih oleh Tuhan dalam gerakan yang besar ini nanti, di mana Tuhan akan masuk ke Yerusalem, dielu-elukan dan disambut sebagai raja yang naik ke atas seekor keledai. Keledai yang punya pengalaman ditambat pada pokok anggur ini. Saya katakan aja, sebab sesuai dengan Alkitab mengatakan ini anggur yang benar. Dari sekian banyak orang Yahudi, dari sekian banyak orang Israel, Tuhan ambil satu bangsa Israel, seorang bangsa Israel, namanya Yesus Kristus, dari keturunan Daud. Ini yang mengerjakan keselamatan umat. Dia ini yang memegang tongkat kerajaan. Yesus Kristus namanya. Setiap suku, bangsa dan bahasa, setiap pribadi yang merasa terikat pada pokok anggur yang benar ini, dia akan mengalami penyucian. Bajunya akan dicuci dengan darah buah anggur untuk layak menyambut hari kedatangan Yesus Kristus. Wahyu pasal yang ke-7, saudara catat baca di situ. Mulai ayat yang ke-9, ini tentang bangsa-bangsa yang nanti mempunyai baju yang putih sebab sudah dibasuh dengan darah Kristus. Betapa indah rencana Allah dalam kita, saudara-saudaraku. Untuk tidak kita terikat pada perkara yang lain, tapi mari kita terikat kepada Kristus yang dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita, dan arahnya pasti, yaitu ke Yerusalem baru. Ini pokok anggur. Dalam Yohanes ini sangat terkenal ayat ini, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Terima kasih. Jadi sudah kita melihat jelas di sini bagaimana peranan pokok anggur menjelang hari kedatangan Tuhan, di mana pokok anggur ini milik pusaka dari Yehuda yang nanti melahirkan Daud. Daud nanti melahirkan Yesus Kristus. Dia anggur pilihan. Dalam Perjanjian Lama disebut anggur pilihan. Tapi dalam Perjanjian Baru Tuhan menamakan pokok anggur yang baik. Dia yang akan mengeluarkan buah-buah yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mengkaitkan diri kita dengan Dia, kita nanti akan keluar dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kita melihat di dalam rencana pembentukan tubuh Kristus. Dalam surat Efesus pasal yang ke-5. Surat Efesus pasal yang ke-5. Ini dalam pembentukan tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita membaca sekarang ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, saudara catat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ini langkah-langkah orang,
langkah-langkah orang yang tertambat pada pokok anggur yang benar. Tidak pada anggur dunia ini, tapi pada pokok anggur yang benar. Orang yang tertambat di situ, kita lihat di sini ada 3 langkahnya, saudara-saudaraku. Ada 3 langkahnya. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ini langkah pertama. Ini langkah pertama orang yang tertambat, mengkaitkan diri. Ini perkataan mengkaitkan diri kurang tepat. Yang tepat adalah tertambat, diikat pada pokok anggur. Ini langkah pertama, dosa tidak bisa ada dalam dia. Ini langkah pertama. Dosa akan gugur kalau kita menempatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan sedang memikat kita untuk terikat padanya. Nomor 1, dosa tidak bisa tinggal. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Langkah pertama, dosa tidak bisa tinggal dalam dia. Kemudian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini langkahnya yang kedua. Dia akan berjalan di dalam terang. Ini langkah yang kedua. Jadi tentang terikat pada pokok anggur disebutkan menjadi orang Kristen ini, lihat dari langkah-langkahnya. Bisa dilihat dari langkah-langkahnya. Langkah pertama yang bisa dilihat, dia tidak suka dosa. Ini langkah pertama. Dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 25, dia membuang segala dosa mulai dari dusta. Buang segala dosa. Dia menjadi manusia baru. Saudara-saudaraku. Kemudian langkah yang kedua, dia berjalan di dalam terang. Ini buah. Berjalan di dalam terang. Inilah yang nanti akan mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ia mengucap syukur kepada Allah. Ia berada di dalam surga. Ini suasana surga. Ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ia senantiasa bersama-sama dengan Allah. Ini suasananya, suasana surga. Jadi sebenarnya betapa indah langkah-langkah ini. Tetapi orang Israel sudah meninggalkan hal ini. Meninggalkan mezbah korban, meninggalkan salib Kristus. Dan pada akhir zaman, imam besar yang mengerjakan korban pendamaian, yang akan memercik darah, 7 kali percikan darah atas semua kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, maka ia nanti akan membalas kepada pribadi-pribadi yang menolak percikan darah ini. Percikan darah anggur yang benar. Percikan buah anggur yang benar. Sebab mungkin mereka merasa, aku sendiri anggur. Aku sendiri sudah anggur. Tidak perlu lagi darah anggur yang lain. Padahal anggurnya itu anggur yang kecut. Anggur yang busuk, yang tidak dapat menyucikan dosa. Sebab itu mari kita mau terpelihara baik-baik dalam Tuhan. Mari kita untuk melihat gambaran ini tidak bisa kita memungkiri pembacaan. Kita harus membaca ayat-ayat ini. Kita harus membaca ayat-ayat ini. Langkah pertama ayat 1 sampai dengan 6. Tidak boleh ada dosa. Itu langkah pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih,
dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, inilah kehidupan yang menerima percikan darah, menerima korban pendamaian, ya, persembahan korban tubuh dan darah Kristus, menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kasih. Ayat 3. Tetapi percabulan, ya ini, dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi kita benar-benar terikat pada pokok ini. Terus demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, perkataan sembrono ini termasuk guyonan yang kotor. Ini sembrono. Guyonan, hati-hati, hati-hati, jangan kebacut kepada perkataan yang kosong atau sembrono. Ini perkataan kosong dan sembrono, istilah singkatnya sebetulnya guyonan. Ini perkataan yang tidak berguna, tidak ada gunanya sama sekali. Sembrono, kosong atau yang sembrono. Terus, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, ya, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, orang serakah ini penyembah berhala, mengumpulkan harta untuk disembah. Ini orang serakah, untuk disembah, tidak digunakan untuk disembah. Ya, kita boleh mempunyai barang, punya harta untuk digunakan, untuk dimanfaatkan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, kecenderungannya untuk disembah, menjadi berhala. Rasul Paulus gunakan istilah ini orang serakah dan penyembah berhala atau penyembah berhala. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi saya rasanya tidak perlu berkomentar banyak dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Rasanya sangat jelas. Sangat jelas langkah-langkah orang yang akan menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, melepaskan diri dari segala dosa ini yang disebutkan beberapa, tapi sebelumnya banyak. Ini yang membuat buah menjadi busuk. Inilah hal-hal yang membuat buah nanti menjadi busuk, tidak dapat dinikmati, tidak dapat dikonsumsi, apalagi dipersembahkan kepada Allah. Jadi begitu dahsyatnya buah ini, sehingga kita harus jaga baik-baik langkah pengikutan kita kepada Tuhan. Jauhkan diri dari apa yang disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini, saudara-saudaraku. Ya, kita baca sekarang langkah yang kedua, ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, jadi kita menjadi anggur pilihan. Jangan berkawan dengan mereka. Kita harus memihak kepada pokok anggur yang benar. Jangan memihak kepada kehidupan-kehidupan dengan buah-buah yang busuk itu. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu sama, kamu kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Iya, terus
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini langkah yang kedua. Langkah-langkah di dalam terang. Terus, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Garis bawahi, kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini buahnya terang. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Baca terus. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terus. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, inilah langkah yang kedua, berjalan di dalam terang. Kita lanjutkan sekarang. Langkah yang ketiga, saya akan sampaikan secara umum lebih dahulu. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, Kristus bercahaya atas kamu. Baca terus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini hari jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Iya, jangan mabuk oleh anggur busuk itu, ya. Anggur yang lain, anggur dunia ini. Terus? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Iya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi ini suasananya suasana surga. 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Iya, terima kasih. Jadi inilah langkah kehidupan kita yang sempat dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan, disebutkan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya hanya akan berbicara pagi hari ini tentang langkah yang kedua, berjalan di dalam terang. Langkah pertama sudah jelas. Langkah yang ketiga itu akan dialami setelah langkah-langkah yang kedua ini kita ikuti. Itu sebabnya saya sangat merasa perlu untuk bicara tentang langkah yang kedua ini, berjalan di dalam terang. Sebab tanpa berjalan di dalam terang, kita tidak akan sampai pada langkah yang ketiga. Sudah pasti menyimpang ke jalan yang lain. Sebab itu saya ingin menekankan pada langkah yang kedua ini, yaitu berjalan di dalam terang. Dalam perjalanan di dalam terang ini, kepada Tuhan kita sempat mempersembahkan buah yang dinantikan oleh Tuhan dari ladang anggur Israel. Tapi Israel tidak memberikan buah itu kepada kita sekarang. Tuhan izinkan kalau kita menambatkan kehidupan kita, sempat terikat pada pokok anggur yang benar, yang menyucikan pakaian kita, menyucikan kehidupan kita, sehingga kita nanti layak untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9
kita melihat segala suku bangsa dan bahasa dalam pakaian putih dengan daun-daun palem di tangannya, memuliakan Tuhan, sebab pakaian ini sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Kita membaca buah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ini yang pertama. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 macam buah ini. 3 macam buah. Kepada bangsa Israel, Tuhan menantikan keadilan dan kebenaran. Taruh tanda pada bahagian ini, saudara periksa kembali untuk kita bisa bandingkan nanti, saudaraku. Dalam Yesaya pasal yang ke-5 tadi, saudara taruh tanda pada Efesus 4, sebab kita akan kembali. Saya akan membuktikan penguraian ini bukan dari akal manusia, tetapi sesuai kebenaran firman. Ayat diterangkan oleh ayat yang lain. Yesaya pasal yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ya. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Ya, ini tanam-tanaman kegemarannya. Ini tanaman yang dikasihinya. Harusnya berbuah apa? Dinantinya keadilan. Ya, ini nomor 1. Dinantinya keadilan. Tetapi hanya ada kelaliman. Hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran. Iya. Tetapi hanya ada keonaran. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, harusnya mempunyai buah yang namanya kebenaran untuk lanjut dalam buah selanjutnya. Tapi bangsa Israel sama sekali tidak mempunyai itu. Sebab itu kepada kita, segala suku, bangsa, dan bahasa diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Pertama, untuk menghasilkan buah kebaikan. Ayat 9 dalam Efesus 5 ayat 9. Buah kebaikan. 3 macam buah, ya. Buah kebaikan. Haleluya. Ini yang kita harus bisa tunjukkan kepada Tuhan. Ada buah kebaikan Tuhan. Kita bangsa kafir ini membutuhkan buah ini, saudara-saudaraku. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Di sini kita melihat 1 Petrus pasal yang kedua. Surat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sebenarnya kita harus membaca pasal 1 ayat 23. Tapi tidak mengapa kita baca lebih dahulu ayat pasal 2 ini. Nanti kita akan baca dari mana datangnya kebaikan ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Segala tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Iya, terus. Kedengkian. Dan fitnah. Terus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Iya, telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini buah kebaikan Tuhan ini ada enggak dalam kehidupan kita? Tanda adanya buah kebaikan Tuhan dalam kita. Apa kebaikan Tuhan kepada kita? Apa kebaikan Tuhan kepada kita ini?
Kepada kita bangsa kafir yang tidak punya pengharapan, tidak punya Tuhan, tidak punya janji apa-apa untuk kehidupan yang kekal. Tetapi kita sekarang mendapat kebaikan Tuhan. Buah kebaikan itu, saudara, kita tunjukkan. Dari mana kita dapat? Bagaimana kita bisa menerima kebaikan itu? Nah, sekarang kita membaca ayat 23. Ayat yang ke-23. Saya tunjukkan ayat-ayat ini dan biar Tuhan akan merangkum menjadi suatu uraian terkait dan jelas dalam kita. Untuk menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang disebutkan kebaikan Tuhan ini? Ayat 23. Pasal 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, terus? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi saya singkatkan, kebaikan Tuhan melahirkan kita baru oleh firman, membaharui kita oleh firman. Itu kebaikan Tuhan. Ini kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menjadi baru seperti anak yang, seperti bayi yang baru lahir. Membuang segala kemunafikan. Tidak ada bayi yang lahir nangis munafik, tidak ada. Tidak ada bayi yang dengki, tidak ada. Tidak ada bayi yang mengadakan fitnah, tidak ada. Ini dosa-dosa yang sangat mendasar. Sampai sejauh itu kita melepaskan dosa. Oleh karena kita diberi oleh Tuhan kuasa kelahiran baru untuk mampu melepaskan diri dari segala tipu muslihat, dari segala macam kemunafikan, dari segala kedengkian dan fitnah. Ini anak yang dikasihi Tuhan. Dia seperti bayi yang baru lahir. Dia merindukan firman. Ini buah-buah kebaikan Tuhan. Sebab buah-buah ini akan terus bertambah menjadi kekal. Kita diangkat oleh Tuhan. Nanti menjadi imam-imam dan raja-raja. Dari bayi ini. Dari bayi yang baru dilahirkan ini. Kebaikan Tuhan melahirkan kita. Menjadi bayi yang baru lahir. Sudah disiapkan untuk nanti menjadi imam kerajaan Allah. Menjadi raja-raja di dalam kerajaan Allah. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ini kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Kita mendapat kesempatan ini dalam Injil Yohanes pasal 1, saudara-saudaraku. Injil Yohanes pasal 1. Kita mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi anak Tuhan. Lewat proses kelahiran kembali ini, saudara-saudaraku. Ada sebabnya. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 kita baca di sana. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia datang ke ladang anggur, sebetulnya Tuhan datang ke ladang anggur, tapi ladang anggur itu tidak menerima dia. Itu kepunyaannya, ladang anggur itu kepunyaan Allah. Tapi anggur ini tidak menerima kebaikannya Tuhan. Sekarang ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ini kebaikan Tuhan. Mengangkat kita manusia yang tidak punya pengharapan ini. Seandainya Tuhan tidak mengangkat kehidupan kita, saudara-saudaraku, nasib kita sudah dapat ditentukan. Sudah kita tahu bahwa nasib ini tidak berketentuan lagi. Tapi kalau kita sekarang masih bisa berada dalam suasana bahagia bersama Tuhan, ia sudah ditentukan hanya untuk menderita. Tapi Tuhan angkat, Tuhan pungut kita. Sebab anak yang sesungguhnya milik dia
pergi meninggalkan, tidak menerima dia. Kita ini, coba saudara-saudaraku, kalau kita ini anak yang diangkat, anak yang dipungut untuk kemudian oleh Tuhan kita dianggap seperti anak sendiri lewat suatu proses kelahiran, saudara-saudaraku. Dan ini kelahiran dari darah dan air, bertobat dan lahir baru. Itu kelahiran dari lambung Kristus, melahirkan anak-anak. Bangsa Israel, saudara-saudaraku, bangsa Israel, mereka punya janji Taurat dengan Tuhan, dan itu disahkan dengan adanya Sabat, disahkan dengan adanya Sabat, perhentian yang kekal. Tetapi saudara-saudaraku, waktu Yesus di kayu salib, saudara-saudaraku, Tuhan mengeluarkan darah dan air untuk bangsa kafir. Di sini saya sudah ajarkan di sekolah Alkitab, kemarin juga saya ajarkan kemarin dulu, bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Dengan berapa lukanya? Berapa? 4 luka. Itu untuk Israel. 4 luka Yesus sudah mati di atas kayu salib. Luka yang kelima itu dibuat oleh bangsa kafir. Tentara yang menombak lambungnya Tuhan. Dari lambung itu keluar darah dan air. Korban. Darah itu korban pendamaian. Air itu kelahiran baru. Sehingga Tuhan tidak menggunakan kita ini anak angkat atau anak pungut, tidak. Tuhan menggunakan istilah kita anak yang baru dilahirkan. Sebenarnya kita anak angkat. Sebab kita lahir dari darah dan daging. Tapi waktu Tuhan mengambil kita, membasuh dengan darahnya yang keluar dari lambungnya, di atas kayu salib, dia melahirkan gereja Tuhan, melahirkan bangsa kafir untuk menjadi umatnya sampai saat ini. Dan Tuhan menyebutkan kita bukan anak angkat, tapi dalam surat Petrus tadi dia katakan oleh kemurahannya kita dilahirkan bukan dari benih yang akan binasa, tapi dari benih yang tidak akan binasa. Itulah firman yang mendamaikan kita dengan Allah. Sebab itu Rasul Paulus dia gencar menyampaikan perintah kepada pengerja mudanya. Itulah Timotius. Kabarkan Injil ini. Kabarkan firman Allah. Baik atau tidak baik waktunya. Sebab firman Allah ini menyatakan kesalahan manusia. Sudah lihat susunan dalam Efesus pasal 5. Kebaikan Allah menyatakan kepada kita betapa kejinya dosa keadaan kita masa lalu. Kamu juga ada semacam seperti orang itu. Dalam Efesus 5 ayat 3. Bagaimana dosa-dosa itu dibeberkan. Kamu juga di situ dulu. Kamu juga di situ. Tapi kita sekarang diambil oleh Tuhan. Supaya menjadi anak-anak yang dikasihi. Menjadi anak-anak yang dikasih, dan Tuhan tidak menyebut kita anak pungut, tidak. Tuhan menyebutkan kita anak bayi yang baru lahir. Melepaskan sampai kepada akar dosa. Segala kemunafikan, segala tipuan, segala sesuatu yang merupakan dosa yang ada di dalam daging manusia ini. Yang nanti berkembang menjadi banyak dosa-dosa yang lain. Tuhan cabut sampai ke akar dosa itu. Begitu baiknya Tuhan. Sehingga kita biarlah mengeluarkan buah-buah yang namanya kebaikan. Menghargai kebaikan Tuhan ini, saudara-saudara. Bagaimana kita menghargai kebaikan Tuhan itu? Dalam 1 Petrus pasal 2 jelas diajarkan kepada kita. 1 Petrus pasal yang kedua ini sudah kita menghargai, kita mengeluarkan buah kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku?
supaya itu merupakan buah yang bisa dilihat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat buah kebaikan itu. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca sekarang ayat 4. Ayat 3 lebih dahulu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya sudah, benar-benar menerima kebaikan Tuhan yang melahirkan kita menjadi anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir. Mari kita lihat. Dan datanglah kepadanya. Ini buah datang kepada Tuhan. Batu yang hidup itu. Batu yang hidup. Yang memang dibuang oleh manusia. Iya. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Perhatikan ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Iya. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini pekerjaan imam-imam. Kalau kita ini, saudara-saudaraku, mengalami kebaikan Tuhan, biarlah kita berbuahkan buah yang baik. Datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk melayani Dia. Menjadi imam-imam yang setia dan dipercayakan melayani Dia. Mempersembahkan persembahan rohani yang oleh kemurahan Tuhan berkenan kepada Allah. Ini kerinduan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memaksa suatu persembahan. Tuhan tidak maksa Anda. Tuhan mampu bekerja tanpa kita, apalagi kita bangsa kafir yang berdosa. Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan mau melibatkan kita dalam gerakan pembangunan rumah Allah ini, saudara-saudaraku, itu buah yang Tuhan mau lihat. Apakah ada buah kebaikan itu? Jangan kita sendiri tidak melibatkan diri, malah bicara yang minus, bicara yang false terhadap pembangunan tubuh Kristus. Kita berhadapan dengan Dia yang akan datang dari mezbah. Kalau kita bersikap begitu, kita akan berhadapan dengan Dia yang datang dari mezbah. Sebab kita tidak mengeluarkan buah. Kita bangsa kafir ini harus mengeluarkan buah kebaikan itu, saudara-saudaraku. Sementara buat Israel, Tuhan tidak tuntut itu. Sebab mereka memang disebut anak Allah. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 23, kalau saya tidak salah ingat ayatnya, disebutkan Israel itu anakku yang sulung. Tetapi kita bangsa kafir. Tadinya bukan anak Allah. Kamu hidup dalam kenajisan yang disebutkan dalam Efesus pasal 5 itu. Kamu juga hidup di sana. Tapi sekarang kamu telah menerima terang itu. Biarlah kamu hidup di dalam terang dan berbuah-buah terang. Itu nomor 1, kebaikan. Kebaikan. Bagaimana? Kita sekarang tahu berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Membuat kita menjadi selamat, nomor 1. Itu kebaikan Tuhan. Menebus dosa kita. Dengan membayar dengan harga yang mahal. Saya pernah menjelaskan, kita ini barang buangan, barang yang tidak ada harga. Tapi Tuhan datang membayar dengan harga yang mahal sekali. Bagaimana sekarang kita mau membalas segala kebaikan Tuhan kepada kita? Di sini jelas, datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Kalau kita merasakan benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Ini menjadi iman. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini pembentukan tubuh Kristus. Bagi suatu imamat, ini pelayanan, imamat yang kudus, menjadi imam-imam untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini buah kebaikan. Ini buah-buah kebaikan. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak memungut di tempat yang Ia tidak menabur. Tapi Tuhan menabur kebaikan. Dia akan menuai tuaian kebaikan. Lain dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang menolak ini. Dan itu sebabnya Dia akan datang. Dan Dia akan berbicara nanti tentang keadilan dan kebenaran.
Di sini disebutkan supaya kamu mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Dia. Ayat yang ke-9, sudah baca di rumah ayat-ayat lain, tapi kita baca ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, iya, umat kepunyaan Allah sendiri, Iya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, iya, memberitakan perbuatan yang besar yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya, memanggil kamu keluar dari kegelapan, itu dosa-dosa tadi, supaya kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Terus kepada terangnya ya, yang ajaib. kepada terangnya yang ajaib. Apa jadinya kita? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Iya. tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Iya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal 5 ini, saudaraku, menyebutkan bagaimana arah kehidupan kita. Di sini dalam 1 Petrus pasal 2, tekanan Tuhan bagaimana kita dilahirkan. Bagaimana kita dilahirkan. Bagaimana kita berbuahkan buah kebaikan. Menuju kepada Dia. Buah yang terbesar. Efesus pasal 5, mari kita baca Efesus pasal 5. Ini buah-buah kebaikan, kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Ini buah-buah kebaikan. Jadi Tuhan tidak maksa, saudara-saudaraku, bahwa kita ini harus melayani Tuhan. Harus menjadi imam yang setia. Tuhan tidak memaksa. Tapi saat ini Tuhan sedang melihat apakah kebaikan yang ditabur oleh Tuhan di atas gunung Golgota berbuah atas kehidupan. Dengan apakah kita melayani Dia, apakah kita beribadah, apakah kita kembali kepada Dia atau tidak. Apakah kita setia? Kalau kita tidak setia, saudara-saudaraku, Tuhan tidak memaksa kita untuk setia. Tuhan sudah tahu bahwa buah yang harusnya buah yang baik ternyata busuk. Harusnya menjadi imam yang melayani setia, ternyata busuk. Nanti di akhir zaman, di musim penuaian, buah-buah ini akan dituai dan akan dicampakkan ke dalam dapur, ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Pemerasan darah akan keluar, kesusahan besar. Dalam Efesus pasal 5, dalam Efesus pasal yang kelima, saudara-saudaraku, ini langkah yang terakhir disebutkan dalam ayat 31 sampai dengan 33. 31 sampai dengan 30. Sebetulnya saudara baca ayat 22 sampai dengan 33. Tapi buah yang terbesar, orang yang mengetahui kebaikan Tuhan, kita bangsa kafir yang tahu kebaikan Allah, yang berbuahkan buah kebaikan ini. Ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Sebentar. Ayat 30. Maafkan, ayat 30. Sebelumnya ayat 30. Karena kita adalah anggota Kita tubuhnya. ada anggota tubuhnya. Rumah Allah, kita adalah anggota tubuhnya. Terus, Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. ya, terima kasih saudara, dalam nikah saudara merupakan buah penaburan kebaikan Tuhan. Kalau saudara menyia-nyiakan nikah, suami menyia-nyiakan istri, istri menyia-nyiakan suami, ini suatu, memang berat perkataan ini, suatu sikap yang tidak wajar terhadap kebaikan Tuhan. Sebab kita anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nikah yang disekutukan, disatukan dengan penghormatan, pemuliaan Tuhan,
dalam 1 Timotius pasal 2, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah doa. Laki-laki mengangkat 2 tangannya menyembah Allah. Wanita istri dia berpakaian seperti pakaian yang pantas bagi orang beribadah. Rumah tangga yang menyatu ini tempat imam-imam dan raja-raja. Suami dia raja, istri dia permaisuri. Rumah tangga yang berkerajaan, tetapi juga rumah tangga yang melayani Tuhan. Imam-imam dan raja-raja. Betapa indahnya kalau dalam rumah tangga semua adalah pelayan Tuhan. Suami istri pelayan Tuhan, anak-anak melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Ini berbuahkan buah-buah kebaikan. Melayani Tuhan dari hasil, karena kita dilahirkan baru. Kita dilahirkan bukan dari daging yang ditandai dengan segala hawa nafsu, tapi kita dilahirkan baru. Saudara bisa melihat rumah tangga nikah semacam itu, nikah yang sangat berbahagia, bersuasanakan suasana surga. Seorang hamba Tuhan dia mengatakan, suami bagaikan malaikat laki-laki, istri bagaikan malaikat wanita, anak-anak semua malaikat-malaikat. Tapi dari uraian ini saya melihat lebih dari malaikat, kita tubuhnya Kristus. Lebih dari malaikat, kita tubuhnya Kristus. Dalam rumah tangga, dalam nikah. Kalau saja buah ini kita bisa tunjukkan kepada Tuhan, buah kebaikan Tuhan yang melahirkan aku baru menjadi suami yang bukan lagi dalam hawa nafsu, menjadi istri yang bukan lagi dari hawa nafsu, anak-anak yang bukan lagi dari hawa nafsu daging, tetapi satu kehidupan yang dilahirkan baru oleh Tuhan. Suasananya suasana surga. Ayat 32. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, 33. Bagaimanapun juga. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini buah yang pertama untuk kita bangsa kafir. Pendeta Toteis almarhum, Pendeta Injono almarhum, mereka selalu mengatakan nikah ini buah yang utama dari penaburan Kristus, buah terbesar untuk kita bangsa kafir, buah kebaikan, rumah tangga yang baik, kehidupan yang baik, bukan karena kita ini baik, tapi karena dilahirkan dalam kebaikan hatinya Tuhan. Kita titip surat aja kepada orang, kepada seseorang, selalu kita tulis surat ini atas kebaikan budi saudara yang membawa surat itu. Lewat tukang pos saja kita masih banyak kali tulis, terima kasih Pak Pos menyampaikan surat kepada alamat. Kebaikan manusia kita tahu berterima kasih. Sejauh mana kita menyampaikan terima kasih kita kepada kebaikan Tuhan. Itu sebabnya langkah yang ketiga dalam Efesus pasal 5 ini adalah mengucapkan syukur terima kasih. Kita bangsa kafir ini untuk kebaikan Tuhan yang membawa kita dari suatu kehidupan yang tidak punya hak, tidak punya warisan. Tuhan memberikan kita hak itu. Karena kita dilahirkan baru. Bukan hanya diangkat. Diangkat aja sudah punya hak. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya diangkat. Itu artinya hanya menyangkut hukum. Hanya menyangkut warisan. Kalau kita hanya anak angkat, hanya menyangkut warisan. Hanya menyangkut harta, hanya menyangkut berkat. Berhak menerima berkat, bahkan berhak menerima surga sekalipun. Tetapi kalau kita tidak bersuasanakan, bertabiatkan tabiat surga, di suatu waktu jadinya seperti malaikat itu. Malaikat tidak tetap di surga, sebab dia tidak bersuasanakan surga. Dia berhak masuk di surga, dia tinggal di surga,
Tapi suatu waktu, karena dia tidak dilahirkan dalam suasana surga, dia terkeluar. Itu sebabnya Tuhan tidak mau mengulangi pengalaman malaikat yang jatuh itu, yang tidak dilahirkan baru. Hanya diberi kesempatan untuk masuk di dalam surga, hanya diberi kesempatan melayani, tapi akhirnya dia memberontak. Ia ingin sama dengan Tuhan, dengan caranya sendiri. Tuhan hapuskan cara itu. Tuhan membuat cara yang baru, yaitu bagi kita manusia kafir ini, segala bangsa dipanggil, dipilih, dilahirkan baru. Dilahirkan baru menjadi anggota tubuhnya, supaya kita tidak akan pernah terlepas dari Kristus, tidak akan pernah terlepas dari sorga dan memberontak seperti setan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberontak, yang murtad dari Tuhan, saudara-saudaraku, nasibnya sungguh-sungguh mengerikan. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin bicara yang benarnya, bahwa Tuhan mau menolong kita sekalian. Puji Tuhan. Sebab itu, inilah buah yang pertama. Saya tidak sempat menerangkan buah kedua dan ketiga, jika Tuhan izinkan dalam kesempatan berikut. Tapi untuk kesempatan ini, buah pertama, ucapkanlah syukur terima kasihmu kepada Tuhan, bahwa engkau dijadikan oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, nomor satu. Menjadi umat Tuhan, apapun yang terjadi. Rasul Paulus, Rasul Petrus katakan, tapi biarlah dengan nama Kristus itu, karena kita menjadi orang Kristen, ucapkan syukur terima kasih karena nama itu. Jangan putus asa. Ucapkan syukur karena kita sempat dipilih oleh Tuhan menjadi imam-imam, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi imam yang terpilih, untuk satu waktu kita diangkat oleh Tuhan menjadi mempelainya. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. 238. Nyanyian rohani 238. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita lakukan ini nyanyian. Backing vokal tolong pimpin nyanyian ini.